Fokus penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional, BGN, oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, kini mulai merembet ke ranah pengadaan barang dan jasa. Satu di antaranya proyek pengadaan 5.000 unit kamera pengawas, CCTV. Mantan kuasa hukum tersangka Sony Sonjaya, SS, Elza Sharif memaparkan adanya perbedaan cara pandang yang mendasar antara tim penyidik Kejaksaan Agung dengan pembelaan yang disiapkan oleh ex-wakil kepala BGN tersebut terkait keberadaan ribuan unit CCTV tersebut. Hal itu diungkapkan Elza Sharif dalam wawancara khusus bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra. Saya membaca informasi bahwa tim Jampitsus melakukan pemeriksaan ke sekolah-sekolah selaku penerima manfaat dan mencari keberadaan CCTV tersebut namun tidak menemukannya. Berdasarkan penjelasan yang saya peroleh, CCTV itu sebenarnya bukan diperuntukkan bagi sekolah, melainkan untuk dipasang di dapur-dapur SPPG, kata Elza Sharif. Pemasangan kamera pengawas di dapur SPPG tersebut diklaim bertujuan untuk memantau higienitas proses memasak makanan gratis serta mengantisipasi terjadinya potensi sabotase atau keracunan makanan. Jadi, kalau penyidik mencarinya di sekolah penerima manfaat, tentu sampai kapanpun tidak akan ditemukan. Harusnya pengecekan dilakukan di dapur SPPG. Tambahnya, sebelum mengundurkan diri sebagai penasihat hukum, Elza mengaku sangat bersemangat mendampingi SS untuk mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, Justice Kolaborator JC, guna membongkar tuntas praktik lancung di lembaga tersebut. Namun, dalam perjalanannya, Elza menemukan adanya ketidakjujuran dan inkonsistensi sikap dari kliennya. Sejak awal kami sepakat menyusun strategi agar beliau menjadi JC. Saya katakan, bongkar saja semuanya, Pak. Penyidik pun saat itu menyatakan mendukung penuh langkah kami, tutur Elza. Namun, sikap Sony Sonjaya berubah saat dimintai keterangan mendalam mengenai pengadaan barang. Sony Sonjaya bersikeras mengklaim dirinya tidak terlibat sama sekali dalam proyek pengadaan karena kewenangan penuh berada di tangan pejabat pembuat komitmen, PPK, yang berbeda divisi. Beliau menegaskan tidak terlibat 100% dalam pengadaan barang. Jika klaimnya seperti itu, seharusnya dia berjuang untuk bebas murni, bukan mengajukan JC. Syarat utama seorang justice kolaborator adalah dia mengakui adanya peran atau kesalahan kecil yang dilakukannya, kemudian bersedia membantu penegak hukum mengungkap aktor intelektual utama. Ketidaksinkronan ini yang membuat kami kecewa. Fokus penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional, BGN, oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, kini mulai merembet ke ranah pengadaan barang dan jasa. Satu di antaranya proyek pengadaan 5.000 unit kamera pengawas, CCTV. Mantan kuasa hukum tersangka Sony Sonjaya, SS, Elza Sharif memaparkan adanya perbedaan cara pandang yang mendasar antara tim penyidik Kejaksaan Agung dengan pembelaan yang disiapkan oleh ex-wakil kepala BGN tersebut terkait keberadaan ribuan unit CCTV tersebut. Hal itu diungkapkan Elza Sharif dalam wawancara khusus bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra. Saya membaca informasi bahwa tim Jampitsus melakukan pemeriksaan ke sekolah-sekolah selaku penerima manfaat dan mencari keberadaan CCTV tersebut namun tidak menemukannya. Berdasarkan penjelasan yang saya peroleh, CCTV itu sebenarnya bukan diperuntukkan bagi sekolah, melainkan untuk dipasang di dapur-dapur SPPG, kata Elza Sharif. Pemasangan kamera pengawas di dapur SPPG tersebut diklaim bertujuan untuk memantau higienitas proses memasak makanan gratis serta mengantisipasi terjadinya potensi sabotase atau keracunan makanan. Jadi, kalau penyidik mencarinya di sekolah penerima manfaat, tentu sampai kapanpun tidak akan ditemukan. Harusnya pengecekan dilakukan di dapur SPPG. Tambahnya, sebelum mengundurkan diri sebagai penasihat hukum, Elza mengaku sangat bersemangat mendampingi SS untuk mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, Justice Kolaborator JC, guna membongkar tuntas praktik lancung di lembaga tersebut. Namun, dalam perjalanannya, Elza menemukan adanya ketidakjujuran dan inkonsistensi sikap dari kliennya. Sejak awal kami sepakat menyusun strategi agar beliau menjadi JC. Saya katakan, bongkar saja semuanya, Pak.
Penyidik pun saat itu menyatakan mendukung penuh langkah kami, tutur Elza. Namun, sikap Sony Sonjaya berubah saat dimintai keterangan mendalam mengenai pengadaan barang. Sony Sonjaya bersikeras mengklaim dirinya tidak terlibat sama sekali dalam proyek pengadaan karena kewenangan penuh berada di tangan pejabat pembuat komitmen, PPK, yang berbeda divisi. Beliau menegaskan tidak terlibat 100% dalam pengadaan barang. Jika klaimnya seperti itu, seharusnya dia berjuang untuk bebas murni, bukan mengajukan JC. Syarat utama seorang justice kolaborator adalah dia mengakui adanya peran atau kesalahan kecil yang dilakukannya, kemudian bersedia membantu penegak hukum mengungkap aktor intelektual utama. Ketidaksinkronan ini yang membuat kami kecewa, tegas Elza. Fokus penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional, BGN, oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, kini mulai merembet ke ranah pengadaan barang dan jasa. Satu di antaranya proyek pengadaan 5.000 unit kamera pengawas, CCTV. Mantan kuasa hukum tersangka Sony Sonjaya, SS, Elza Sharif memaparkan adanya perbedaan cara pandang yang mendasar antara tim penyidik Kejaksaan Agung dengan pembelaan yang disiapkan oleh ex-wakil kepala BGN tersebut terkait keberadaan ribuan unit CCTV tersebut. Hal itu diungkapkan Elza Sharif dalam wawancara khusus bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra. Saya membaca informasi bahwa tim Jampitsus melakukan pemeriksaan ke sekolah-sekolah selaku penerima manfaat dan mencari keberadaan CCTV tersebut namun tidak menemukannya. Berdasarkan penjelasan yang saya peroleh, CCTV itu sebenarnya bukan diperuntukkan bagi sekolah, melainkan untuk dipasang di dapur-dapur SPPG, kata Elza Sharif. Pemasangan kamera pengawas di dapur SPPG tersebut diklaim bertujuan untuk memantau higienitas proses memasak makanan gratis serta mengantisipasi terjadinya potensi sabotase atau keracunan makanan. Jadi, kalau penyidik mencarinya di sekolah penerima manfaat, tentu sampai kapanpun tidak akan ditemukan. Harusnya pengecekan dilakukan di dapur SPPG. Tambahnya, sebelum mengundurkan diri sebagai penasihat hukum, Elza mengaku sangat bersemangat mendampingi SS untuk mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, Justice Kolaborator JC, guna membongkar tuntas praktik lancung di lembaga tersebut. Namun, dalam perjalanannya, Elza menemukan adanya ketidakjujuran dan inkonsistensi sikap dari kliennya. Sejak awal kami sepakat menyusun strategi agar beliau menjadi JC. Saya katakan, bongkar saja semuanya, Pak. Penyidik pun saat itu menyatakan mendukung penuh langkah kami, tutur Elza. Namun, sikap Sony Sonjaya berubah saat dimintai keterangan mendalam mengenai pengadaan barang. Sony Sonjaya bersikeras mengklaim dirinya tidak terlibat sama sekali dalam proyek pengadaan karena kewenangan penuh berada di tangan pejabat pembuat komitmen, PPK, yang berbeda divisi. Beliau menegaskan tidak terlibat 100% dalam pengadaan barang. Jika klaimnya seperti itu, seharusnya dia berjuang untuk bebas murni, bukan mengajukan JC. Syarat utama seorang justice kolaborator adalah dia mengakui adanya peran atau kesalahan kecil yang dilakukannya, kemudian bersedia membantu penegak hukum mengungkap aktor intelektual utama. Ketidaksinkronan ini yang membuat kami kecewa, tegas Elza.